Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damir Hadi Trisno dari kelas HTNC Angkatan 23. Pada video kali ini saya akan membahas tentang putusnya perkawinan ataupun talak. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendri Kori SHI MSI. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni memahami perceraian melalui panduan yang komprehensif. Perceraian merupakan proses yang kompleks dan emosional yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang. Memahami hak, kewajiban, dan proses yang terlibat sangat penting untuk navigasi yang lancar dan hal yang positif. Panduan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perceraian, termasuk berbagai aspeknya, langkah-langkah pencegahan, dan cara membangun hubungan yang kuat dan bahagia di dalam rumah tangga. Nah, pembahasan yang selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu definisi dari perceraian ataupun talak. Yuk kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari perceraian ataupun talak. Perceraian atau talak dalam hukum Islam mengacu pada pemutusan ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Ini adalah proses yang melibatkan prosedur tertentu yang harus diikuti agar perceraian itu sah dan diakui. Dan yang kedua adalah alasan mengapa seseorang itu meminta perceraian ataupun melakukan perceraian. Alasan perceraian dapat bervariasi ataupun bermacam-macam, mulai dari ketidakcocokan, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga perselingkuhan, seperti kasus-kasus perselingkuhan yang banyak pada saat sekarang ini kita temui. Penting untuk dicatat bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam talak ataupun perceraian. Yang pertama itu ada talak roj'i. Talak roj'i adalah jenis talak yang memungkinkan suami untuk rujuk dengan istrinya tanpa melalui pernikahan baru. Suami dapat merujuk istrinya selama masa iddah yang biasanya 3 bulan setelah talak diucapkan. Yang kedua ada talak bain. Talak bain adalah talak yang mencegah suami untuk merujuk istrinya tanpa melalui pernikahan baru. Setelah masa iddah, suami tidak dapat merujuk istrinya tanpa akad nikah yang baru. Talak bain dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu talak bain sugro dan yang kedua ada talak bain kubro. Dan yang ketiga adalah talak khulu. Talak khulu adalah talak yang diprakarsai oleh istri atau talak yang diminta oleh seorang istri. Istri dapat mengajukan talak ini dengan mengganti rugi kepada suami. Setelah talak khulu diucapkan, suami tidak dapat rujuk dengan istrinya. Nah, masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu perceraian di pengadilan. Yang pertama ada prosedur ketika kita hendak mengajukan perceraian di sebuah pengadilan. Perceraian di pengadilan melibatkan proses hukum yang formal. Pasangan mengajukan gugatan perceraian, kemudian sidang dilakukan dan hakim membuat keputusan tentang perceraian, pembagian harta, hak asuh, dan nafkah. Dan yang kedua ada pertimbangan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan perceraian, termasuk alasan mengapa seseorang itu minta cerai, kesejahteraan anak, dan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perceraian di luar pengadilan. Ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mediasi. Perceraian di luar pengadilan juga dikenal dengan nama mediasi, melibatkan proses penyelesaian sengketa di mana pasangan bekerja sama dengan mediator untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai masalah perceraian. Kelebihan dari mediasi ini adalah dapat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel
dan kooperatif dibandingkan dengan proses peradilan yang formal. Ini dapat membantu mengurangi konflik dan stres, serta memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dan yang ketiga adalah pertimbangan. Mediasi tidak selalu cocok untuk semua pasangan, dan mungkin diperlukan mediator ataupun orang yang hendak menjadi perantara mediasi di antara para pihak yang hendak melakukan cerai, yang terlatih dan berpengalaman untuk membantu memfasilitasi proses mediasi yang efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pencegahan perceraian. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Membangun kebiasaan komunikasi yang terbuka dan jujur sangatlah penting untuk menjaga hubungan yang sehat, baik antara hubungan suami dengan istri ataupun istri dengan suami. Berbicaralah tentang perasaan, harapan, dan tantangan yang akan dihadapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang kedua, saling mendukung. Tunjukkan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Bersiaplah untuk membantu pasangan dalam masa-masa sulit dan merayakan kesuksesan mereka. Yang ketiga, waktu berkualitas. Luangkan waktu yang berkualitas bersama secara teratur untuk memperkuat ikatan dan memperdalam keintiman. Ini bisa berupa kencan, kegiatan bersama, atau hanya menghabiskan waktu berkualitas atau bersama. Dan yang keempat ada konseling perkawinan. Jika menghadapi tantangan dalam hubungan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konseling perkawinan dapat memberikan alat dan teknik untuk meningkatkan komunikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi dan konseling perkawinan. Komunikasi yang efektif adalah dasar hubungan yang kuat. Mampu mendengarkan secara aktif, bukan hanya mendengar, adalah kunci dari indahnya hubungan perkawinan. Berbagi perasaan dan kebutuhan secara terbuka dan jujur, bahkan hal-hal yang sulit membangun kepercayaan. Contohnya, alih-alih mengatakan seperti, "Kamu selalu meninggalkan baju kotor di lantai." "Cobalah, sayang, aku merasa sedikit kewalahan saat melihat baju kotor berserakan. Bisakah kita bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih baik?" Menyelesaikan konflik secara sehat dengan fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi, juga krusial. Yang kedua, konseling perkawinan dapat memberikan ruang aman bagi pasangan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi tanpa rasa takut akan penilaian. Ini menyediakan tempat untuk mengidentifikasi akar masalah seperti perbedaan nilai, gaya komunikasi yang tidak selaras, atau masalah kepercayaan. Pasangan dapat belajar mengembangkan keterampilan memecahkan masalah yang sehat, mempelajari cara berkomunikasi secara efektif, dan membangun kembali kepercayaan dan keintiman. Contohnya, konselor dapat membantu pasangan memahami bahasa cinta masing-masing dan bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Dan yang ketiga adalah terapis yang terlatih dapat membantu pasangan mengidentifikasi pola yang tidak sehat, seperti kritik, penghinaan, defensif, dan penghindaran, empat penunggang kuda dari kiamat hubungan. Mereka dapat membangun strategi yang efektif untuk mengatasi pola-pola ini, misalnya dengan mengembangkan teknik komunikasi yang asertif dan membangun kompromi. Selain itu, konselor dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan keintiman melalui latihan-latihan dan strategi yang dirancang khusus untuk pasangan tersebut. Terapi juga dapat membantu pasangan untuk memperbarui komitmen mereka terhadap hubungan dan membangun dasar yang lebih kokoh untuk masa depan. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban pasangan setelah perceraian. Yang pertama, hak asuh anak. Setelah perceraian, hak asuh anak menjadi prioritas utama. Kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anak, meskipun mereka tidak lagi bersama. Yang kedua adalah pembagian harta. Proses pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang ada atau hukum yang berlaku. Ini dapat melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak atau melalui proses pengadilan. Yang ketiga ada nafkah. Pasangan yang bercerai mungkin memiliki jawaban untuk memberikan nafkah kepada mantan pasangan atau anak-anaknya.
Ini harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak dan kemampuan untuk membayar. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang putusnya perkawinan ataupun talak. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan itu bisa menambah wawasan keilmuan kita terkait dengan apa itu putusnya perkawinan ataupun talak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.